Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaride Channel. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial tentang uji regresi linear berganda beserta asumsi dan sekaligus interpretasinya menggunakan bantuan software Minitab 19. Perlu diketahui bahwa setidaknya ada 6 syarat atau asumsi pada regresi linear berganda. Yang pertama adalah data yang kita olah itu harus berskala interval atau rasio, baik pada variabel bebas maupun pada variabel terikat. Kemudian yang kedua adalah normalitas residu. Residu yang kita dapatkan dari persamaan regresi itu harus berdistribusi normal. Kita bisa mengujinya menggunakan Anderson-Darling, Ryan-Joyner maupun Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang ketiga, linearitas. Linearitas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian yang keempat adalah homoskedastisitas atau homogenitas pada variansi residu. Kemudian yang kelima adalah non-multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan syarat yang keenam adalah non-autokorelasi. Namun asumsi yang keenam ini khusus pada data time series. Kalau datanya cross section itu tidak membutuhkan uji non-autokorelasi. Baik, langsung saja kita akan mencoba melakukan uji regresi linear berganda sekaligus memenuhi asumsi-asumsinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka software Minitab 19 terlebih dahulu. Contohnya di sini kita akan melihat pengaruh antara kemampuan literasi dan numerasi terhadap kemampuan kompleks problem solving siswa. Sehingga dari contoh ini variabel bebasnya ada dua, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Sedangkan variabel terikatnya atau Y-nya itu ada satu, yaitu kompleks problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Baik, kita copy data yang ada ini pada Minitab. Setelah masuk C1, C2, dan C3 seperti ini, sebanyak 30 data, silahkan klik Start, kemudian Regression, lalu pilih Regression dan Fit Regression. Pada kolom respon, silahkan dimasukkan variabel terikatnya atau variabel Y. Pada contoh ini adalah kompleks problem solving. Kemudian pada continuous predictor, silahkan dimasukkan semua variabel bebasnya atau variabel X-nya, yaitu literasi dan numerasi, dimasukkan semua. Kemudian silahkan klik grab, lalu silahkan dicentang pada residual versus fit dan normal probability plot of residual. Lalu klik OK. Lalu silahkan klik storage dan silahkan dicentang pada pilihan residual agar uji kita ini juga nanti menghasilkan residu yang selanjutnya nanti akan kita uji normalitas. Kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil regresi linear bergandanya, mulai dari persamaan regresi hingga uji normalitasnya sekaligus uji homoskedastisitasnya. Jika kita lihat di sini, uji normalitas residunya terlihat bahwa titik-titiknya ini cenderung mendekati sebuah garis. Jadi ini secara visual ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Namun kita akan menguji juga normalitasnya ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Prosedurnya adalah silahkan klik Start,
lalu basic statistik dan normality test. Pada kolom variabel silahkan dimasukkan resi atau residual. Jadi yang akan kita uji normalitas itu adalah residunya. Kemudian tes for normality-nya kita gunakan Kolmogorov-Smirnov, lalu klik OK. Dari hasil uji normalitas ini kita bisa dapatkan bahwa p-value untuk uji normalitas ini lebih dari 0,150. Angka ini tentu jauh lebih dari alfa ya, alfanya 0,05. Maka karena lebih dari alfa bisa disimpulkan bahwa residu pada persamaan regresi ini berdistribusi normal. Asumsi yang kedua sudah terpenuhi. Asumsi yang ketiga adalah linearitas. Kita akan menguji apakah antara literasi dan kompleks problem solving serta antara numerasi dengan kompleks problem solving itu masing-masing memiliki hubungan yang linear. Kita manfaatkan menu graph. Silahkan klik graph, kemudian scatter plot. Nah, untuk memilih scatter yang ada garisnya silahkan pilih with regression, lalu klik OK. Pada kolom Y variabel silahkan dimasukkan variabel Y nya yaitu complex problem solving, kemudian variabel X nya adalah literasi. Kemudian yang kedua kita masukkan lagi Y nya complex problem solving, sedangkan X nya adalah numerasi. Nah, kita langsung membuat dua graph sekaligus, lalu klik OK. Nah, di sini sudah didapatkan dua graph. Yang pertama ini adalah kompleks problem solving dengan kemampuan literasinya, di mana ini titik-titiknya ini cenderung mengikuti sebuah pola garis lurus, sehingga bisa dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang linear. Sedangkan pada grafik yang berikutnya ini kita lihat antara numerasi dengan kompleks problem solving, titik-titiknya juga mengikuti sebuah garis, membentuk sebuah pola garis lurus, sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan antara numerasi dengan kompleks problem solving itu juga linear. Jadi asumsi yang ketiga tentang linearitas sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk asumsi yang keempat adalah homoskedastisitas. Kita kembali ke menu regression analysis. Kita lihat di sini untuk scatter plot versus fit, di mana residu dengan fit value ini kita lihat titik-titiknya ini menyebar secara merata di bawah dan juga di atas sumbu 0, serta tidak membentuk sebuah pola tertentu. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pada model persamaan regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Sehingga asumsi yang keempat itu sudah terpenuhi. Selanjutnya asumsi yang kelima adalah non-multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Kita ke atas, kita lihat pada kolom koefisien ini kita lihat ada variance inflation factor atau VIF. Ini skornya adalah 2,09. Karena VIF ini sebesar 2,09, ini kurang dari 5, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Sehingga asumsi yang kelima sudah terpenuhi. Berikutnya, untuk persamaan regresinya kita peroleh ini bahwa kemampuan kompleks problem solving itu bisa diprediksi menggunakan persamaan regresi, yaitu 16,67 ditambah 0,3547
kemampuan literasi ditambah 0,3602 kali kemampuan numerasi. Ini adalah persamaan regresinya. Nah, apakah persamaan regresi ini signifikan atau mampu mewakili populasi? Kita lihat di bawah ada luaran analysis of variance. Kalau kita lihat di sini, p-value untuk regression ini sebesar 0,000. Artinya, persamaan regresi yang kita dapatkan itu signifikan atau bisa digeneralisir pada seluruh populasi. Selanjutnya, jika kita ingin melihat secara parsial apakah literasi dan numerasi secara terpisah berpengaruh terhadap kompleks problem solving, kita bisa lihat dari koefisien ini. Untuk literasi ini p-value-nya 0,000. Ini artinya literasi berpengaruh secara signifikan terhadap kompleks problem solving. Demikian juga untuk numerasi, kita lihat p-value-nya 0,000, maka bisa disimpulkan bahwa pengaruh numerasi terhadap kompleks problem solving ini juga signifikan. Terakhir, kita bisa melihat dari model summary. Kita lihat pada R-square, ini ada R-square dan ada R-square adjust. Beberapa ahli memilih menggunakan R-square dan beberapa ahli lain menggunakan R-square adjust. Angka ini menyatakan besaran pengaruh secara simultan dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Contohnya di sini untuk R-square adjust itu 86,74. Ini bisa disimpulkan bahwa sebanyak 86,74% variasi pada kemampuan kompleks problem solving bisa diprediksi secara bersama-sama berdasarkan kemampuan literasi dan numerasi. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Demikian prosedur uji regresi linier berganda sekaligus asumsi-asumsinya serta interpretasinya menggunakan software Minitab 19. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.